Sementara di Jakarta, warga merespon ramainya Anies Kaisang bakal berpasangan. Sementara kedua tokoh yang sempat berseberangan ini sendiri saling membuka peluang ini. Dinamika Pilkada 2024 mulai seru. Partai politik belum secara gamblang mengajukan calon untuk memperebutkan DKI 1. Namun belakangan muncul wacana duet Anies Baswedan dengan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia Kaisang Pangarep. Duet ini sudah mendapat respon positif dari PKB, partai yang disebut-sebut akan mengusung Anies pada Pilkada DKI Jakarta. Mengalami kekalahan di Pilpres 2024, Anies pastikan akan kembali calonkan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta. Di kantor DPW PKB DKI Jakarta, Anies mengumumkan bahwa ia menerima amanah yang diberikan PKB. Sementara terkait pendampingnya, Anies masih membuka lebar untuk semua kandidat, termasuk bagi sang putra bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep. Proses fase ini adalah proses di mana partai-partai menetapkan siapa yang akan dicalonkan. Dan dari situ kemudian nanti akan dicari kombinasi pasangan sebagai bagian dari proses politiknya. Jadi pada fase ini saya bisa katakan secara prinsip negeri ini menganut prinsip itu. Semua punya kesetaraan kesempatan. Bak Gayung bersambut, Kaisang sebut tak mempermasalahkan jika dirinya dipasangkan dengan Anies Baswedan. Menurut Kaisang, selain sosoknya yang baik, beberapa survei juga menunjukkan nama Anies tertinggi di Jakarta untuk maju di Pilkada. Ya nggak masalah, saya kira itu juga baik. Dan kita lihat kan juga Pak Anies juga, kalau kita lihat surveinya sekarang juga yang paling tinggi. Jadi ya saya nggak masalah juga kalau nanti akan dipasangkan oleh Pak Anies. Warga Jakarta tanggapi beragam rencana duet Anies Kaisang. Pasalnya saat menjadi calon presiden, Anies diusung koalisi perubahan yang kerap bertolak belakang dengan program pemerintah. Sementara Kaisang berada di gerbong presiden terpilih Prabowo Gibran yang representasikan keberlanjutan pemerintahan. Jadi saya rasa dari persatuan antara Pak Anies sama Mas Kaisang itu syarat dengan kepentingan politik saja gitu. Tidak memperhatikan dari grassroots-nya mereka gitu, di mana dari pendukung Pak Anies dan Mas Kaisang itu relatif berbeda gitu, terutama di kontestasi Pilpres kemarin mereka sangat berseteru begitu kencang, tapi kemudian ada isu di Pilkada DKI Jakarta, mereka seakan-akan dipersatukan demi untuk merebut kursi di DKI Jakarta gitu. Wacana ini, kalau saya melihatnya kemarin kan Anies dia mencalonkan menjadi presiden dengan perubahan. Kalau Kaisang, saya masih agak bingung dengan semestinya dia tidak boleh ikut untuk pencalonan gubernur atau wakil gubernur gitu, even dengan keputusan MA, karena itu kan kepastian hukumnya tidak jelas. Baru boleh 30 sesudah dilantiknya kapan, kan nggak bisa begitu, harusnya calon sesuai dengan hukum yang undang-undang yang ada aja. Kalau keduanya sih kurang, dia masih belum pengalaman. Kalau si Anies memang udah ya satu kan berumur ya. Kalau Kaisang ya ibaratnya masih bocah banget dia, gitu. Saya setujunya. Tapi kalau pengalamannya kan Anies ya nggak luas gitu. Oh tidak, tentu tidak. Karena memang Anies itu sebelumnya juga jadi gubernur tidak berhasil. Ditambah lagi Kaisang yang notabene dia belum bisa apa-apa, ya makin hancur lah. Soal kepastian duet ini melenggang maju di Pilkada mendatang memang belum bisa dipastikan. Pasalnya masih harus menunggu keputusan partai pengusung untuk bergabung berikan dukungan. Karena syarat 20% kursi di DPRD DKI Jakarta harus tercapai agar partai bisa usung kandidat yang dijagokan. Tim Liputan melaporkan untuk NET.